Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala al-hafidz Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullah al-mutawaffa sanah 74 wa 700 min al-hijratin nabawiyah fi kitabih Ikhtisar Ulumil Hadis. Qala rahimahullah an-naw'u as-sabi'u was-salasun ma'rifatul mazidi fil asanid. Kata beliau rahimahullahu taala, pembahasan yang ke-37 mengenal al-mazid fi muttasil fil asanid, yakni al-mazid fi muttasilil asanid. Al-mazid fi muttasilil asanid. Nah, yang dimaksud dengan al-mazid fi muttasil asanid ini asalnya adalah sanad yang asalnya sudah bersambung. Yakni sanadnya sudah bersambung antara si fulan dengan gurunya, itu sudah bersambung sanadnya. Cuman tiba-tiba di jalan lain ada rawi yang memperantarai di antara mereka. Ya. Ada yang memperantarai di antara mereka. Anggaplah misalnya Az-Zuhri kemudian dari Anas bin Malik. Masyhur Az-Zuhri meriwayatkan banyak hadis dari Anas bin Malik. Misalnya ada hadis tertentu Az-Zuhri an Anas. Kemudian tiba-tiba di jalan lain hadis tersebut Az-Zuhri dari perawi lain dari Anas. Jadi ada tambahan perawi lain. Padahal sanad Az-Zuhri an Anas sudah bersambung. Maka tambahan perawi antara Az-Zuhri dengan Anas ini yang dikatakan apa? Al-mazid fi muttasilil asanid. Tambahan pada sanad yang sudah bersambung. Maka al-mazid fi muttasilil asanid ini termasuk hadis atau termasuk pembahasan hadis-hadis yang mardud. Hadis-hadis yang tertolak. Ya, masuk dalam kategori pembahasan hadis-hadis yang tertolak. Al-mazid fi muttasil asanid. Qala rahimahullahu ta'ala wa huwa an yazida rawin fil isnadi rajulan lam yadhkurhu ghairuhu. Al-mazid fil asanid adalah seorang perawi menambahkan dalam sanad seorang perawi yang tidak disebutkan oleh rawi yang lain. Ya, seorang perawi ya menambahkan rawi yang lain antara dua orang, yang mana hal itu tidak disebut, rawi ini tidak ditambahkan oleh rawi yang lain yang setabaqat dengannya atau dari jalan lain hadis tersebut. Ya, tentunya di sini dengan catatan dua rawi ini yang ditambahkan perawi di antaranya ini sanadnya sudah muttasil. Maka ini dikatakan al-mazid fi muttasilil asanid. Wa hadza yaqau katsiran fi ahadits mutaaddidah. Hal semacam ini sering terjadi atau sering terjadi pada banyak hadis, pada hadis yang berbeda-beda. Pada banyak hadis. Wa qad sannafa al-hafidz al-khatib al-Baghdadi fi dzalika kitaban hafila. Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah telah menulis satu kitab tebal dalam masalah ini yang berjudul Tamyizul Mazid fi Muttasilil Asanid. Tamyizul Mazid fi Muttasilil Asanid. Kata beliau rahimahullah, qala Ibnu Shalah wa fi ba'dhi ma dzakarahu nadhar. Ya, fi ba'dhi ma dzakarahu nadhar. Pada sebagian contoh yang disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitabnya itu ada yang kurang tepat. Ada yang kurang tepat dijadikan contoh sebagai al-mazid fi muttasilil asanid. Qala rahimahullah wa mithlu Ibnu Shalah wa masala Ibnu Shalah hadzal naw'a. Kemudian Ibnu Shalah memberikan contoh. Mana contohnya? Contoh al-mazid fi muttasil asanid yang keliru. Ya, menurut Ibnu Shalah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Kata beliau memberikan contoh, Ibnu Shalah memberikan contoh untuk yang masalah ini. Ya, hadzal naw'. Baik, sebentar. Hadzal naw' maksudnya al-mazid fi muttasil asanid. Ya, bukan jenis kekeliruannya Al-Khatib ya, bukan. Saya ulangi. Ibnu Shalah mengatakan wa fi ba'dhi ma dzakarahu nadhar.
Sebagai contoh yang disebutkan oleh Al-Khatib sebagai contoh al-mazid, ini contohnya kurang tepat. Kalau begitu apa contoh yang tepat? Ibnu Salah di sini dalam kitab aslinya Muqaddimah ya memberikan satu contoh untuk jenis mazid fi muttasil asanid. Kata beliau, contohnya bima rawahu ba'duhum an Abdullah ibn al-Mubarak an Sufyana an Abdullah ibn Yazid ibn Jabir. 6. Qala haddatsani Busur ibnu Ubaidillah qala sami'tu Aba Idris yaqulu sami'tu Wasilah bin al-Asqa qala sami'tu Aba Marsadanil al-Ghanawi radhiyallahu taala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu 'alaiha. Nah, ini sanadnya. Diriwayatkan oleh sebagian ya. Di antara yang meriwayatkannya adalah Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ahmad dan selainnya. Dari jalan Abdullah ibn al-Mubarak dari Sufyan. Ya, dari Sufyan dari Abdullah bin Yazid ibn Jabir. Zahirnya Sufyan di sini As-Tsauri. Sufyan As-Tsauri. Nah. Dari Abdullah bin Yazid ibn Jabir. Nah. Dia berkata, haddatsani Busr ibn Ubaidillah. Dia berkata, aku mendengar Abu Idris, yakni Abu Idris Al-Khawlani, yaqul, kalau nggak salah namanya Aidullah, Abu Idris Al-Khawlani, Aidullah bin Fulan, situ. Nah. Sami'tu Wasilah ibn al-Asqa, dia berkata, sami'tu Aba Marsadanil Ghanawi radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, jangan kalian duduk, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha, jangan salat menghadap kubur. Taib, ini sanadnya. Kemudian warawahu akharuna an Ibnu al-Mubarak falam yadhkuru Sufyan. Perawi lain meriwayatkannya dari Abdullah bin Mubarak langsung dari Abdullah bin Yazid bin Jabir. Tidak disebutkan Sufyan. Tidak disebutkan Sufyan. Wa qala Abu Hatim wahim Ibnu al-Mubarak fi idkhalihi Aba Idris fil isnad. Ditambah lagi Abu Hatim Ar-Razi berkata, Ibnu al-Mubarak keliru dengan menambahkan Abu Idris dalam sanad. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fahatani ziyadatan. Maka di hadis ini terdapat dua contoh untuk al-mazid fi muttasil asanid. 6. Kata beliau rahimahullahu taala, maka perawi yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak langsung ke Abdullah bin Yazid bin Jabir tanpa menyebutkan Sufyan. Di sini sayang sekali Ibnu Katsir rahimahullah tidak menyebutkan ya siapa yang khilaf ya. Dabas. Yang jelas yang iskal di sini ya di bawahnya Abdullah bin Mubarak. Rawi di bawahnya Abdullah bin Mubarak. Ini yang kemudian melahirkan khilaf dalam periwayatannya. Nah, di mana sebagian perawi meriwayatkannya dari Abdullah bin Mubarak, nah, langsung dari dari Abdullah ibn Yazid ibn Jabir. Sementara yang lain meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dari Sufyan. Ada tambahan Sufyan dari Abdullah bin Yazid ibn Jabir. Maka di sini ya Sufyan ini al-mazid fi muttasil asanid dikarenakan Ibnu Mubarak itu meriwayatkan langsung dari Abdullah bin Yazid bin Jabir dan muttasil bertemu dengannya ya bersambung sanadnya. Maka Sufyan di tengah-tengah sanad di sini adalah tambahan. Kemudian tambahan yang kedua sebagaimana diterangkan oleh Abu Hatim Ar-Razi adalah tambahan Abu Idris Al-Khawlani. Seharusnya sanadnya dari Busr ibn Ubaidillah langsung ke Wasilah ibn al-Asqa. Langsung ke Wasilah ibn al-Asqa. Kata Abu Hatim, di sini Abdullah bin Mubarak yang keliru dengan menambahkan Abu Idris antara Busr dengan Wasilah. Yang benarnya Busr ibn Ubaidillah langsung sami'tu Wasilah ibn al-Asqa. Jelas ya?
Nah, disebutkan di bawah di situ apa namanya? Ta'lil dari Abu Hatim Ar-Razi ya, di ta'liqnya. Labas. Kata beliau, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, hadza an-naw'u murtabitun bin naw'il ati ba'dah. Sanubayyinu dzalika fi at-ta'liqi alaih. Nah, masalah ini keterkait apa namanya? Al-mazid fi muttasil asanid berhubungan dengan nau' setelah ini. Ya, dan akan kami terangkan dalam ta'liqnya. Yakni masalah ini tentunya tidak simpel sekedar dari mana kita bisa mengetahui sanadnya bersambung atau tidak. Tentunya dibutuhkan tarjih antara khilaf dalam riwayat dan ini akan berhubungan dengan masalah mursalul khafi. Ya, berhubungan dengan mursalul al-khafi. 6. Kata beliau rahimahullah, an-naw'u tsaminu was-salasun. Jenis hadis yang ke-38, ma'rifatul khafiyyi minal marasil. Pembahasan mursalul khafi. Nah, ini mursalul khafi sudah pernah kita isyaratkan dulu juga di pembahasan tentang tadlis. Kita lihat dulu apa yang disebutkan oleh penulis, baru kita simpulkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa ya'ummul munqati' wal mu'dalu aidan. Al-munqati'a wal mu'dalu aidan. Dan pembahasan al-khafi minal marasil mencakup munqati dan mu'dal. Mencakup munqati dan mu'dal. Was-sahih yang benarnya tidak mencakup. Yang benarnya tidak mencakup. Yani al-munqati dan mu'dal itu masuk dalam kategori al-jaliyu minal masuk dalam kategori inqita yang jali, inqita yang zahir. Sementara mursalul khafi dia masuk dalam kategori inqita yang khafi, ya. Nah, ini perbedaannya. Maka tidak bisa dikatakan bahwa al-munqati dengan al-mu'dal masuk dalam kategori al-khafi. Bagaimana mungkin al-mu'dal mau dikatakan khafi sementara mu'dal itu gugur dua perawi? Bagaimana mungkin tidak kedetek gugur dua perawi secara berurutan? Ya kan? Ini tidak mungkin khafi kalau mu'dal. Munqati juga tidak bisa dikatakan khafi. Kenapa? Karena munqati ini antara perawi dengan perawi di atasnya tidak sezaman. Ghair mu'asir. Jelas ya? Tidak satu masa. Sehingga dengan mudah akan dideteksi terputusnya sanad hanya dengan melihat tarikh. Si fulan meninggal tahun 340, si fulan muridnya ya lahir tahun 345. Ya, 335 misalnya. Cuma selisih 5 tahun, enggak mungkin dia ketemu. Ini munqati. Ya. Sementara al-khafiyu minal marasil, si perawi ini dengan perawi di atasnya yang sanad di antara keduanya terputus, ya, sanad di antara kedua terputus, tapi keduanya ini satu masa. Yani kalau kita cek secara tarikh, secara zahir, memungkinkan mereka berjumpa. Ya, imkanul liqa. Ya. Maka ini perbedaan antara mursalul khafi dengan al-munqati. Jadi sama-sama tersembunyi, sama-sama terputus. Bedanya kalau al-munqati dua perawi ini tidak satu masa, tidak sezaman. Yani kalau kita periksa biografinya, tidak mungkin mereka berjumpa. Ya. Sementara mursal khafi kalau kita periksa biografinya sangat memungkinkan mereka berjumpa, tapi ternyata enggak berjumpa, enggak ada sama. Maka ini mursal khafi. Maka apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa al-khafi minal marasil mencakup munqati dan mu'dal, ini kurang tepat, wallahu alam. Wa qad sannafa al-Khatib al-Baghdadi fi dzalika kitabahu al-musamma bit-tafsili li mubhamil marasil. Ini karyanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. At-tafsil li mubhamil marasil. Wa hadha an-naw'u innama yudrikuhu nuqadul hadithi wa jahabidatuhu qadiman wa haditha. Ya, namanya juga khafi. Kalau di sesuatu yang khafi berarti hanya bisa diketahui oleh para pakar, yakni kritikus hadis dan jahabidah, para pakar di bidang ini qadiman wa haditha. Berbeda dengan munqati. Munqati seorang tidak perlu ilmu yang mendalam tentang rawi, tidak perlu menjadi kritikus hadis untuk mengetahui suatu sanad itu munqati. Kenapa? Karena ketahuan dari tarikhnya, ini orang tidak satu masa. Jelas ya? Berbeda dengan al-mursalul khafi. Naam, wa qad kana Syekhuna al-Hafidhul Mizzi imaman fi dzalik wa 'ajaban min al-'ajab farahimahullahu wa balla bil maghfirati sarahu. Ya, guru kami Al-Hafidz Al-Mizzi rahimahullah adalah imam dalam pembahasan ini. Wa 'ajaban, dan merupakan salah satu tanda
keajaiban dalam masalah ini. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Afwan sebentar. Baik. Kata beliau rahimahullah, fa innal isnada idza urida ala katsiri minal ulama mimman lam yudrik thiqatir rijali wa du'afaahum qad yaghtarru bi dhahirihi wa yara rijalahu thiqat wa yahkumu bi sihhatihi wa la yahtadi lima fihi min al-inqita'i aw al-i'dali aw al-irsali li'annahu qad la yumayyizu as-sahabiyya min at-tabi'i wallahu al-mulhimu lis-shawab. Kata beliau, sebuah sanad kalau diperlihatkan kepada banyak ulama yang tidak memiliki pengetahuan mengenai mana perawi yang thiqat dan mana perawi yang dhaif. Ya. 6. Terkadang dia tertipu dengan lahiriahnya. Oh, dia lihat perawi-perawinya semuanya thiqat. Ya. Sehingga dia menghukumi sahih. Dan dia tidak bisa mengetahui adanya inqita' yang khafi. Ya. Adanya inqita' yang khafi, yang tersembunyi, terselubung, atau i'dal ataukah irsal, ya, yang tersembunyi gara-gara dia tidak bisa, dikarenakan terkadang dia tidak bisa membedakan mana sahabat mana tabi'in, tabi'in. Wallahul mulhimu lis-shawab. Allah Ta'ala yang memberikan ilham kepada as-shawab. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, wa mastala hadha an-naw' ibn Salah bima rawal Awwam bin Haushab an Abdullah bin Abi Aufa annahu qala radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala Bilalun qad qamatis shalah nahadha wa kabbar. 6. Kata Rasul bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Bilal berkata qad qamatis shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian bertakbir. Ya, berdiri kemudian bertakbir. Maksudnya di sini takbiratul ihram. Ya, hadis ini menunjukkan, yakni zahir hadisnya menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertakbir ketika berdiri menuju ke tempat sholatnya imam ketika pada ucapan qad qamatis shalah. Wallahu a'lam. Qala al-Imam Ahmad lam yalqal Awwam ibn Abi Aufa. Al-Awwam ibnu Haushab tidak pernah berjumpa dengan Abdullah bin Abi Aufa. Nah, yakni fayakunu munqati'an bainahuma. Maksudnya Imam Ahmad sanadnya terputus. Fayudha'aful haditsu lihtimali annahu rawahu ar-rajulin dha'ifin anhu wallahu alam. Maka hadisnya pun dihukumi lemah karena ada kemungkinan dia meriwayatkan dari perawi yang dhaif wallahu alam. Baik. Kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala menjelaskan maksud dari ucapan Imam Ahmad, lam yalqal Awwam bin Abi Aufa, yakni al awama ibn Haushab rawa an Abdullah bin Abi Aufa hadzal hadis. Ma anna al-Awwama lam yalqa Abdullah ibn Abi Aufa fa kana sanadu munqati'an. 6. Sanadnya munqati'. Yakni di sini zahirnya inqita' yang khafi, yakni mursalul khafi. Ya, mursal al-khafi. Qala rahimahullah, selanjutnya kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah memberikan ta'liq berkenaan dengan masalah ini dan berhubungan dengan al-mazid fi muttasil asanid sebelumnya. Kata beliau, qad yaji'ul haditsul wahidu bi isnadin wahidin min tariqain, lakin fi ahadihima ziyadatu rawin. Wa hadha yashtabihu ala katsirin min ahli al-hadits wa la yudrikuhu illa an-nuqad. Kata beliau rahimahullah,
membawakan contoh kasus. Misalnya, ada satu matan hadis datang dari dua jalan. Ya, datang dari dua jalan. 6. Di mana dalam jalan yang pertama, dalam sanad yang pertama, ya, ada tambahan perawi di antara dua perawi. Yang tambahan perawi ini tidak disebutkan di jalan yang kedua. Nah, yang seperti ini kata beliau, istibah. Kurang diketahui oleh banyak ahli hadis dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali kritikus hadis. Fataratan takunu ziyadatu rajihah bi kasratir rawina laha aw bi dhabtihim wa itqanihim wa taratan yuhkamu bi anna rawi ziyada wahima fiha taba'an litarjihi wan naqd. Kata beliau, yang benar dalam masalah ini mengenai tambahan perawi tersebut, ziyadatul rawi tersebut terkadang ziyadahnya rajihah. Kapan? Kalau yang menambah lebih kuat, lebih banyak dan lebih kuat, ya, lebih banyak perawinya atau lebih kuat dhabatnya dibandingkan yang tidak menambah. Dan terkadang juga tambahan perawi itu dihukumi keliru. Kalau yang tidak menambah lebih rajih, lebih banyak dan lebih rajih. Kata beliau rahimahullah, fa idza rajahati ziyadatu kana naqsu min naw'il irsalil khafi wa idza rajaha naqsu kana zaidu minal mazidi fi muttasilil asanid. Ya. Kalau yang tambahan itu yang lebih rajih, yakni yang benarnya ada tambahan, maka berarti yang tidak menambah itu masuk dalam kategori mursalul khafi. Tapi kalau yang rajih adalah yang tidak menyebutkan perawinya, maka berarti tambahan itu masuk dalam pembahasan al-mazidi fi muttasil asanid. 6. Jadi misalnya ada suatu hadis datang dari dua jalan. Jalan yang pertama, anggaplah misalnya dalam sanad antara Amr dengan Zaid misalnya, di satu jalan, di jalan yang lain ada rawi lain antara Amr dengan Zaid. Di jalan lain hadis yang sama, ini hadis yang sama tentunya, ya, matan yang sama. Di jalan yang lain, di sanad yang lain ada perantara di antara keduanya. Ada perantara di antara keduanya. Maka yang mana yang benar? Apakah ada perantara atau tidak pakai perantara? Ya, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ditarjih, dikembalikan. Kalau yang menambah, kalau rawi yang menambah, ya, yakni yang menambah rawi ini, jumlah perawinya lebih banyak dibandingkan yang tidak menambah atau lebih kuat, maka berarti tambahan ini, ya, inilah yang benar. Dan sementara yang tidak menambah dikategorikan mursal khafi, berarti sanadnya terputus. Kenapa terputus? Ada bukti di jalan lain bahwa ada perantara di antara keduanya. Dan itu lebih rajih. Tapi kalau misalnya yang lebih kuat dan lebih banyak adalah yang tidak menambah, ya, lebih kuat dan lebih banyak yang tidak menambah, maka itulah yang benar. Itulah yang rajih. Sementara yang marjuh, yang ada tambahan, masuk dalam kategori al-mazid fi muttasilil asanid. Yani haditsnya syadz dan masuk dalam pembahasan dalam kategori al-mazid fi muttasil asanid. Kemudian beliau membawakan dua contoh. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama di sini adalah kalau yang menambah lebih rajih dibandingkan yang tidak menambah. Misalul awal, hadits Abdur Razzaq an Tsauri an Abi Ishaq an Zaid ibni Yusay bi dhammil ya at-tahtiyah al-musannah wa fathis sa'il musallasah wa iskanil ya at-tahtiyah al-musannah wa akhiruhu ainun muhmalah, yani Yusay. An Hudzaifah radhiyallahu anhuma marfu'an iwallaitumuha Abu Bakrin faqawiyyun amin. Kalau kalian menjadikan Abu Bakar sebagai wali, ya, sebagai pemerintah kalian, maka Abu Bakar adalah orang yang kuat lagi terpercaya. Kata beliau, fahuwa munqati'un fi mawdi'ain. Sanad ini terputus dari dua jalan. Li'annahu ruwiya an Abdur Razzaq qala haddatsani Nu'man ibn Abi Syaibah anis Tsauri. Karena di jalan lain ditemukan, ya, Abdur Razzaq meriwayatkan dari Nu'man ibn Abi Syaibah dari As-Tsauri. Sementara di atas sanad di atas Abdur Razzaq langsung ke As-Tsauri. Ya. Kata para ulama, Abdur Razzaq dari As-Tsauri ini mursalul khafi. Mursal.
Mengapa? Karena di jalan lain disebutkan Abdul Razak meriwayatkan dari Nu'man bin Syaibah dan itu lebih rajih. Kenapa itu lebih rajih? Karena di jalan yang pertama Abdul Razak meriwayatkan dari As-Tsauri dengan an. Sementara di jalan yang kedua Abdul Razak meriwayatkan dari Nu'man dari As-Tsauri dengan kata haddatsani. Berarti dia mendengar langsung dari Nu'man. Sementara Abdul Razak dari As-Tsauri dia pakai an, tidak ada kejelasan dia mendengar atau tidak. Tapi di jalan yang kedua, Abdul Razak meriwayatkan dari Nu'man dari As-Tsauri dan dia menggunakan kata haddatsani an-Nu'man, menunjukkan ini yang benar. Karena tidak mungkin Abdul Razak mengatakan haddatsani padahal tidak. Ya. Maka adanya siqatut tahdits di sini menguatkan riwayat yang menambah. Sehingga riwayat yang tidak menambah dihukumi mursal, yakni mursalul khafi. Ini tempat yang pertama terputusnya. Tempat yang kedua, waruwi aidan an As-Tsauri an Syarik an Abi Ishaq. Di sanad As-Tsauri langsung dari Abi Ishaq As-Sabi'i. As-Tsauri langsung dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Di jalan lain disebutkan As-Tsauri dari Syarik dari Abi Ishaq. Jadi ada Syarik tambahan di antara As-Tsauri dengan Abu Ishaq. Dan yang rajih adalah adanya tambahan Syarik. Sehingga As-Tsauri dari Abu Ishaq dihukumi mursal, yakni munqati, yakni mursalul khafi. Misalus tsani, contoh yang kedua yakni yang kalau tambahannya yang rajih. Kalau ini yang pertama tadi tambahannya yang marjuh. Ini sekarang tambahannya yang rajih. Hadits Ibnu Mubarak qala haddatsana Sufyan an Abdurrahman ibn Yazid qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah qala sami'tu Aba Idris al-Khawlani qala sami'tu Wasilah. Nah, yaqul sami'tu Aba Marsad yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu 'alaiha. Nah, ini yang tidak menambah lebih rajih. Kalau yang tadi kan yang menambah lebih rajih. Sehingga yang tidak menambah dihukumi mursal. Contoh yang kedua ini adalah yang apa namanya? Yang tidak menambah yang rajih. Yang tidak menambah itu yang rajih, sementara yang menambah itu yang marjuh. Maka dia masuk dalam kategori al-mazid fi muttasil asanid. Ini contoh yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Faziyadatu Sufyan wa Abi Idris pada sanad, yakni seharusnya sanadnya Abdullah bin Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid. Abdurrahman bin Yazid yang disebutkan tadi ya, di sanad Abdullah bin Yazid. Siapa tadi? Misal tadi, sebentar di contoh di pembahasan sebelumnya. Nah, di situ disebutkan Abdullah bin Yazid bin Jabir, yang benarnya Abdurrahman ibn Yazid bin Jabir. Di sini Ibnu Katsir atau di sini siapa? Syekh Ahmad Syakir menyebutkan ya, Abdurrahman bin Yazid yakni bin Jabir. Qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah qala sami'tu Aba Idris al-Khawlani. Nah, maka di sini Sufyan yang terdapat antara Abdullah bin Mubarak dengan Abdurrahman bin Yazid ibn Jabir ini al-mazid fi muttasil asanid. Kenapa? Karena Ibnu Mubarak mendengar dan berjumpa dengan Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Ya, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir. Maka jadilah yang rajih yang itu. Sementara tambahan Sufyan, ada tambahan Sufyan di sini, ini masuk dalam pembahasan al-mazid fi muttasil asanid. Tambahan yang kedua dalam sanad adalah Abu Idris al-Khawlani. Ya, Abu Idris al-Khawlani. Di mana sanadnya seharusnya Busr bin Ubaidillah qala sami'tu Wasilah. Sudah bersambung asalnya. Dan itu yang rajih. Namun datang siapa? Abu Idris datang perawi menambahkan Abu Idris al-Khawlani di antara keduanya, dan ini mazid fi muttasil asanid. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, fa ziyadatu Sufyan wa Abi Idris waham. Tambahan Sufyan dan Abu Idris ini waham, keliru. Fal wahamu min fi ziyadati Sufyan. Yang pertama, siapa yang menambahkan Sufyan di sini? Antara Ibnu Mubarak dengan Abdurrahman bin Yazid. Siapa yang menambahkan? Kata beliau, yang waham pada tambahan Sufyan minar rawi an Ibnu Mubarak adalah perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Mubarak. Jelas ya? Perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Mubarak. Dia yang keliru, enggak disebutkan di sini. Faqad rawahu thiqatun an Ibnu Mubarak an Abdurrahman bin Yazid bi ghairi wasithah ma'a tasrihi ba'dihim bis sama'. Ya. Maka sebagian perawi yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak itu keliru dengan menambahkan Sufyan. Buktinya apa? Buktinya sejumlah perawi thiqat dari murid-muridnya Ibnu Mubarak langsung meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir tanpa ada menyebutkan Sufyan. Ya, apalagi sebagian dari perawi thiqah ini ada yang mentasrih bis sama. Ibnu Mubarak berkata, haddatsana Abdurrahman bin Yazid misalnya, atau sami itu Abdurrahman bin Yazid.
Otomatis Sufyan ini al-mazid fi muttasilil asanid. Jadi kalau kamu fi ziyadati Abi Idris, adapun yang keliru dalam menambah Abu Idris Al-Khawlani, yang waham di sini min Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak sendiri yang keliru. Ya. Di mana beliau sendirian meriwayatkan dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir dari Busr bin Ubaidillah menambahkan Abu Idris Al-Khawlani. Sementara faqad rawahu thiqatun, teman-temannya Abdullah bin Mubarak yang lain yang juga thiqat yang meriwayatkan dari guru yang sama, ya, yang meriwayatkan dari siapa? Abdurrahman bin Yazid. Dikatakan faqad rawahu thiqatun an Abdurrahman ibn Yazid an Busr bi ghairi wasithah. Langsung dari Busr bin Ubaidillah tanpa ada Abu Idris, tanpa ada perantara. Ma'a tasrihi ba'dihim bis sama. Ya, itu pun sebagian jalan ada yang mentasrih bis sama antara siapa? Antara Abdurrahman dengan Busr. Antara Abdurrahman dengan Busr bin Ubaidillah. Qala rahimahullahu ta'ala. Maka ini dua contoh untuk al-mazid fi muttasilil asanid. Afwan. Contoh yang kedua yang mazid fi muttasilil asanid. Adapun contoh yang pertama contoh untuk mursalul khafi. Kata beliau rahimahullah, wa yu'raful irsalul khafiyyu aidha bi'adami liqa'ir rawi li syaikhihi wa in asarahu au bi'adami sama'ihi minhu aslan au bi'adami sama'ihi al-khabar alladhi rawahu wa in kana sami'a minhu ghairahu. Kemudian Syekh Ahmad Syakir mengatakan, mursal khafi bisa diketahui dengan 3 cara. Cara yang pertama, dia tidak pernah berjumpa dengan gurunya walaupun satu masa. Ya, maka ini dipersyaratkan pada mursal khafi harus muasarah. Ya, namun tidak pernah berjumpa. Ini cara yang pertama. Mengetahui dia tidak pernah berjumpa. Cara yang kedua adalah dengan mengetahui bahwa dia tidak pernah mendengar hadis sama sekali dari dia, dari si fulan itu. Walaupun satu masa. Tapi tidak pernah dia mendengar hadis darinya. Dan cara yang ketiga, dengan mengetahui bahwasanya si perawi ini tidak mendengarkan hadis yang bersangkutan. Walaupun dia mendengarkan hadis-hadis yang lain dari guru itu, tapi khusus untuk hadis yang ini dia tidak mendengarnya. Tapi sebab yang ketiga ini, yang benarnya ini merupakan apa? Bentuk tadlis, bukan bentuk mursalul khafi. Ya. Bentuk yang ketiga ini, yakni bi'adami sama'ihil khabar alladzi rawahu wa in kana sami'a minhu ghairahu, yakni pada dasarnya dia mendengarkan dari guru ini, dari guru itu, tapi pada hadis tertentu dia tidak mendengarnya, dia pakai perantara. Kita katakan sudah berlalu bahwa yang benarnya bentuk yang ketiga ini adalah bentuk tadlis, bukan mursalul khafi. Jadi mursalul khafi itu ada dua catatan penting atau dua karakteristik penting berkenaan dengan mursalul khafi. Yang pertama, keduanya satu masa. Si guru dan si murid muasarah. Kemudian yang kedua, dia si murid sama sekali tidak pernah mendengar hadis dari si guru itu. Walaupun satu masa, tapi sama sekali tidak pernah berjumpa dan sama sekali tidak pernah mendengar hadis. Ini mursalul khafi. Adapun tadlis, maka tadlis itu sama seperti mursalul khafi dalam artian satu masa, dia dengan guru yang satu masa, cuman bedanya kalau tadlis, dia pernah mendengarkan hadis tertentu dari guru tersebut. Adapun hadis yang bersangkutan ini yang dia tadlis, dia tidak dengarkan. Sebagaimana sudah berlalu dalam pembahasan tadlis. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama yuhkamu bihadza imma bil qara'inil qawiyyah wa imma bi ikhbari syakhsi an nafsihi wa imma bi ma'rifatil a'immatil kibari wan nass minhum ala dzalik. Cara mengetahui mursalul khafi bahwa si fulan tidak mendengar dari gurunya walaupun satu masa ada 3 cara. Cara yang pertama imma dengan qarinah. Ya, dengan qarinah. Yang kedua imma dia sendiri mengaku saya tidak pernah mendengar darinya. Dan yang ketiga nas dari a'immatil kibar yang menegaskan bahwa dia tidak mendengar. Dan nusus semacam ini banyak ditemukan dalam kitabnya Al-Ala'i Jami'ut Tahsil, karya Al-Ala'i. Nah, dan juga Al-Mursalat, Al-Marasil, karya Abu Daud. Bentar. Ya. Al-Marasil karya Abu Daud. Kata beliau rahimahullahu taala, wa qad yaji'ul hadits min tariqain fi ahadihima ziyadatu rawin fil isnad
wala tujadu qarinatun wala nassun ala tarjihi wala nassun ala tarjihi ahadihim ala al-akhar fayuhmalu rawahu marratan hadza. Nah, kata beliau rahimahullah, jadi cara mengetahui ini dua, apakah ini masuk dalam kategori mursalul khafi atau tidak, masuk dalam pembahasan mazid fi muttasil atau tidak, cara mengetahuinya ya tadi, imma dengan ada qarina yang kuat atau pengakuan si perawi sendiri, ataukah dengan nas dari a'immatul kibar bahwa dia tidak mendengar. Nah, kata beliau, kalau misalnya ditemukan dua jalan, dua sanad untuk satu matan yang sama, di mana di salah satu sanad itu ada tambahan perawi yang tidak disebutkan dalam sanad yang lain. Lantas ketika kita mencari tahu, kita tidak punya qarina untuk menguatkan salah satunya. Tidak ada juga pengakuan dari si perawi dan tidak ada juga nas dari a'immah yang mentarjih salah satunya. Maka dalam keadaan seperti ini yuhmalu ala diarahkan bahwa si perawi, bahwa kedua jalan ini dua-duanya benar. Ya. Yuja'alu min, kita katakan ini sanad, ini hadis datang dari dua jalan. Ini sanad datang dari dua jalan. Jadi tidak selamanya mesti diterjih. Tidak selamanya mesti ditentukan mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang mazid fi muttasil asanid dan mana yang muttasil, ya, mana yang mursal khafi. Enggak selamanya. Kadang kalau tidak ada qarina, kita bisa mengatakan ya sudah dua jalan ini benar. Yang pakai tambahan benar, yang tidak pakai tambahan benar. Bagaimana bisa? Ya, dikatakan bahwa dia memang meriwayatkan dari keduanya. Kadang dia meriwayatkan pakai tambahan perawi, kadang dia meriwayatkan langsung. Misalnya kita katakan dulu awal-awal dia ini meriwayatkan pakai perantara dulu di awal-awal. Tapi ketika mengetahui bahwasanya guru dari gurunya masih hidup, dia yatlubul ulu, dia mencari sanad yang tinggi dengan langsung mendatangi gurunya. Maka di sini dia mendatangi guru dari gurunya. Maka di sini dia punya dua sanad. Sanad yang pertama dari gurunya, ya, dari gurunya, dari guru senior, dan yang kedua langsung dari guru senior. Maka di sini tidak ada yang ditarjih, melainkan memang sanadnya datang dari dua jalan. Ini kalau tidak ada qarina dan juga tidak ada nas dari a'immah an-nuqad dalam hal ini. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini selesai pembahasan berkenaan dengan dua pembahasan yang saling berdekatan, ya, berkaitan, ya, ini al-mazid fi muttasil asanid dan al-mursalul khafi. Qala rahimahullahu taala an-naw'u at-tasi'u wa tsalasun. Baik, sebentar. Bagaimana, ada kelas setelah ini jam berapa? Istirahat, Ustaz. Ya? Istirahat, Ustaz. Lanjut darsnya Istirahat. lagi. Baik. Nah, kita baca sedikit. Qala rahimahullahu taala an-naw'u tasi'u wa tsalasun. Jenis hadis yang ketiga, pembahasan hadis yang ke-39, ma'rifatus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Mengenal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tentunya yang dimaksud dengan mengetahui para sahabat di sini bukan mengetahui individu sahabat, bukan mengetahui biografi sahabat, tapi mengetahui definisi sahabat dan maratib di antara mereka. Tingkatan-tingkatan mereka dari sudut pandang riwayat. Tentunya, bukan dari sudut pandang afdoliyah. Karena itu tidak ada hubungannya dengan mustalahul hadis. Jadi yang dimaksud dengan ma'rifatus sahabat adalah mengetahui dobit ataupun had, definisi dari sahabat. Siapa yang dimaksud dengan sahabat dan bagaimana maratib, tingkatan-tingkatan mereka dalam pembahasan riwayat. Nah, ya, ini kalau ada, ya, maka bagaimana tingkatan-tingkatannya ataupun hal-hal yang berkenaan dengan sahabat yang lain. Misalnya siapa sahabat yang paling terakhir meninggal, jumlah sahabat berapa, bagaimana status sahabat dalam periwayatan, ya. Ini semua terkait secara langsung maupun secara tidak langsung dengan pembahasan riwayat. Dan ini termasuk pembahasan yang panjang di sini,
Ibnu Katsir rahimahullahu taala membahas panjang lebar berkenaan dengan sahabat. Kata beliau rahimahullahu taala, was-sahabiyyu mar'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali islamir ra'i wa illam tadul suhbatuhu lahu wa illam yarwi anhu syai'a huwa qaulu jumhuril ulama'i khalafa wa salafa. Definisi sahabat. Sahabat adalah orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia muslim, ya, walaupun tidak lama dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun dia tidak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini definisi sahabat. Hadza qaulu jumhuril ulama'i khalafa wa salafa. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama baik zaman dahulu maupun belakangan. Taib. Berkenaan dengan definisi sahabat, maka ada beberapa definisi sahabat disebutkan oleh para ulama, di mana sebenarnya kalau kita melihat definisi-definisi yang disebutkan, nanti akan disebutkan di sini ya, beberapa definisi lain ya dari Said Ibnu Musayyab rahimahullahu taala mengenai batasan-batasan kapan seorang dikatakan sahabat. Sebenarnya kalau kita lihat tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lain. Dikarenakan masing-masing memberikan definisi sahabat sesuai dengan kebutuhan disiplin ilmunya. Sesuai dengan kebutuhan disiplin ilmunya. Kalau kita berbicara mengenai definisi sahabat lidzatihi, ya, yakni dari sudut pandang dia sebagai seorang sahabat dengan semua kemuliaan dari Allah kepada mereka, maka apa yang disebutkan di sini, ya, ini ta'rif sahabat yang tepat, yang mencakup seluruhnya. Karena yang menjadi inti adalah yang penting dia terhitung sahabat, walaupun tidak lama bersahabat, walaupun dia tidak pernah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Tapi kalau kita berbicara mengenai kepentingan ilmu riwayat, ya, apa definisi sahabat menurut ilmu riwayat? Ya. Nah, dari mana kita mengetahui dia ini seorang sahabat? Ya, dari mana kita mengetahui dia ini seorang sahabat dalam bab riwayat? Cara diketahuinya misalnya dengan cara dia meriwayatkan hadis. Dia meriwayatkan hadis. Karena itulah cara mengetahui seorang itu sahabat adalah ketika dia meriwayatkan hadis. Dan itu kepentingannya dengan apa? Kepentingannya dengan mustalahul hadis. Kepentingannya dengan mustalahul hadis. Jelas sampai sini ya? Ya. Kepentingannya dengan mustalahul hadis ketika dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara langsung, mubasyarah maupun biwasithah, yang kita kenal dengan istilah mursal sahabi. Maka itu kepentingannya ilmu mustalahul hadis terhadap definisi sahabat adalah ketika dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para usuliyin, ya, usuliyin wal fuqaha, mereka mendefinisikan sahabat dengan definisi yang lain sesuai dengan kebutuhan mereka. Yakni sebagian mengatakan, fuqaha wal usuliyin mengatakan misalnya yang dimaksud dengan sahabat adalah orang yang lama mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulazamah minimal sekian tahun misalnya. Minimal sekian tahun disebutkan misalnya pembatasannya. Maka menurut kacamata usuliyin dan fuqaha, orang yang cuma berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesaat tidak dikategorikan sahabat. Apakah ini salah? Ya tidak salah, karena kepentingannya usuliyin dan fuqaha bukan seperti kepentingannya ilmu riwayat, ya, mustalahul hadis, atau tidak sama dengan dengan definisi sahabat dalam bab akidah. Karena di disiplin ilmu usul dan fikih yang menjadi himmah mereka terkait dengan sahabat adalah siapa-siapa saja sahabat yang yuhtajju biqaulihi. Siapa-siapa sahabat yang mujtahid. Siapa-siapa sahabat yang sampai dalam jenjang ijtihad yang bisa dijadikan hujjah ucapannya. Ini ala mazhabil Imam Ahmad tentunya, yang berpendapat bahwa qaulus sahabi ala tafsil di situ tentunya qaulus sahabi adalah hujjah. Nah, dan itu merupakan qaul qadim dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Maka semacam hadis sahabat-sahabat misalnya yang cuma bertemu dengan Nabi SAW selama 20 hari, ya, ini tidak dikategorikan sahabat di kalangan usulin dan fuqaha dalam artian ucapan mereka tidak bisa dijadikan hujjah.
Ya. Kenapa mereka tidak mulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini definisi semacam ini tidak ada pertentangan. Cuman setiap dari mereka mendefinisikan sahabat sesuai dengan apa namanya kebutuhan dalam tanda kutip kebutuhan mereka terhadap status sahabat dalam disiplin ilmu masing-masing. Iya. Adapun yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah adalah definisi sahabi yang bersifat definisi sahabat fi dzatihi, ya. Yani untuk mengetahui siapa itu sahabat terlepas dari apakah dia mujtahid atau tidak atau bukan, apakah dia punya riwayat atau tidak, ya pokoknya siapa saja yang pernah melihat atau berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan dia muslim, ya, dan dia meninggal atas keislaman tentunya, maka dia sahabat walaupun tidak lama bersahabat dengan Nabi SAW, walaupun dia tidak pernah meriwayatkan dari Nabi SAW. Ini adalah mazhabul jumhur, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Qala rahimahullahu taala. Di sini siapa? Ibnu Katsir mengatakan mar'a, orang yang melihat. Dan tabir dengan melihat ini tentunya terlalu sempit. Karena akan mengecualikan sahabat-sahabat yang buta yang tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Ya, maka yang aula adalah sebagaimana takbirnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu man laqiya. Siapa yang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya, mu'minan bihi wa mata 'alal islami wa in takhallalat riddatun fil asah. Kan begitu. Bahwa sahabat adalah orang yang pernah berjumpa walaupun tidak melihat, yang penting berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minan bihi wa mata 'alal islam, meninggal atas Islam walaupun ada kemurtadan di antaranya, diselingi dengan kemurtadan. Wa qad nassa 'ala anna mujarradar ru'ya kafin fi itlaqis sahabah. Al-Bukhari wa Abu Zur'ata wa ghairu wahidin mimman sannafa fi asma'is sahabah. Ya, sejumlah ulama seperti Al-Bukhari, Abu Zur'ah dan selainnya dari para ulama yang menulis dalam biografi sahabat, mereka semuanya menegaskan dan memberikan nas, yakni menyatakan dengan tegas bahwa sekedar pernah melihat Nabi SAW walaupun satu kali itu sudah cukup untuk disematkan padanya gelar sahabat. Sahih. Ya. Jelas ya, ini merupakan nas dari Al-Bukhari, Abu Zur'ah dan para ulama lain yang mengarang dalam penyebutan biografi para sahabat. Kabni Abdul Bar, wa Ibni Mandah, wa Abi Musa al-Madini, wa Ibn al-Athir fi kitabihil Ghaba fi ma'rifatis sahabah, wa huwa ajma'uha wa aktsaruha. Ini nama-nama ulama yang menulis dalam masalah asma'us sahabah, semuanya menegaskan bahwa mujarradur ru'ya sudah cukup. Bahkan kita katakan bukan mujarradur ru'ya, mujarradul liqa. Sekedar berjumpa walaupun tidak melihat, maka itu sudah cukup dia dikatakan sebagai sahabat. Iya. Di antara karya tulis dalam hal ini adalah Al-Ghaba fi ma'rifatis sahabah. 6. Dan ini kata beliau, kitab Al-Ghaba ini adalah kitab tentang sahabat yang paling luas dan yang paling banyak faidahnya. Asabahumullahu ajma'in. Semoga Allah memberikan sawab kepada mereka seluruhnya. 6. Qala Ibnu Salah wa qad syana Ibnu Abdul Barri kitabahul isti'ab bi dzikri ma syajara bainas sahabati mimma talaqahu min kutubil akhbariyyin wa ghairihim. Taib. Sebelumnya disebutkan tadi Al-Ghabah, judulnya Usdul Ghabah fi ma'rifatis sahabah, kata Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. 6. Kitab Ibn Abdul Bar, yaitu Al-Isti'ab, ya, Al-Isti'ab yang menyebutkan asma al-ashab, nama-nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kitab yang bagus, hanya saja Ibnu Salah mengkritisi atau bersikap insaf dalam hal ini. Yani kitabnya Ibn Abdul Bar bagus, Isti'ab, Al-Isti'ab menyebutkan nama-nama sahabat, tapi dia telah mencoreng dalam tanda kutip, ya, mencoreng kitabnya sendiri Al-Isti'ab dengan menyebutkan di dalamnya perseteruan di antara sahabat, yang mana itu dia ambil dari kitab akhbariyin, yakni kitab-kitab tarikh dari pakar-pakar sejarah yang
kadang tidak tidak akurat. Tidak akurat. Jelas ya? Yani seandainya Ibn Abdul Bar tidak menyinggung masalah khilaf di antara sahabat dalam kitabnya, maka itu aula. Ya. Belum lagi kalau misalnya bahasa yang beliau gunakan misalnya ya kurang pas. Nah, ini bisa memberikan kesan yang kurang bagus bagi pembacanya. Jangan sampai seorang membaca biografi sahabat yang ada justru membela satu sahabat dan merendahkan sahabat yang lain. Nah, karena itu sejumlah masyayikh mengingatkan dalam masalah ini hendaknya bagi orang-orang yang pemula menjauhi membaca kisah-kisah sahabat atau menjauhi membaca perseteruan di antara sahabat. Khawatir akan muncul tendensi tertentu kepada sahabat tertentu yang akan membuat dirinya terjatuh dalam dosa besar. Karena membenci sahabat apapun alasannya, ya hukumnya adalah dosa besar. Ya. Dan kalau dia membenci sahabat karena agamanya, maka dia kafir, keluar dari al-Islam. Taib, wallahu taala a'lam bisawab. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.